Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya satu kelompok akan menjelaskan mengenai routing. Materi yang akan dibahas yaitu definisi routing, analogi routing, tujuan dan manfaat routing, dan jenis-jenis routing. Untuk yang pertama yaitu definisi routing. Dalam sebuah jaringan perlu adanya ketentuan untuk mengatur jalur paket IP supaya terhubung dengan jaringan yang lain. Mekanisme ini disebut dengan routing. Sedangkan alat yang berfungsi untuk melakukan routing disebut dengan router. Router merupakan penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Konfigurasi routing dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu satu minimal routing, dua static routing, dan tiga dynamic routing. Yang pertama yaitu minimal routing. Jenis konfigurasi ini adalah konfigurasi yang paling sederhana, tapi diperlukan. Biasanya minimal routing dipasang pada network yang terisolasi dari network lain, atau dengan kata lain hanya pemakai lokal saja. Ilustrasinya seperti ini. Analoginya mungkin seperti kita melakukan suatu konfigurasi atau penyambungan jaringan satu dengan yang lainnya, namun masih dalam wilayah yang berdekatan, tidak berjauhan satu sama lain. Untuk selanjutnya, static routing. Konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa atau tidak lebih dari dua atau tiga. Static routing dibuat secara manual pada masing-masing gateway yang masih memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Stabil dalam arti jarang down. Jaringan yang tidak stabil yang dipasang static routing dapat membuat kacau seluruh routing karena kabel routing yang diberikan oleh gateway tidak benar, sehingga paket data yang seharusnya tidak bisa diteruskan masih saja dicoba sehingga menghabiskan bandwidth. Ilustrasinya seperti gambar di samping. Analogi static routing yaitu ketika kita ingin mengirim sebuah paket kepada keluarga kita atau paket jualan ataupun paket untuk teman kita. Kita ingin mengirim sebuah benda yang berupa paket itu ke mereka dengan melalui estimasi uh, atau tempat sebuah layanan untuk mengirim paket. Itu analogi yang di kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat atau mungkin pernah kita lakukan. Dan paket kita itu bisa kita sebut sebagai bahan untuk kita kirim ke sebuah jaringan yang kita kunjungi, yaitu melalui jasa ekspedisi paket, sehingga nanti jalannya paket kita untuk sampai ke tujuan paket kita itu melalui jalur mana saja yang ditentukan oleh ekspedisi kita. Untuk selanjutnya yaitu analogi routing dinamik. Dalam sebuah network di mana terdapat jalur routing lebih dari satu rute yang biasanya menggunakan dynamic routing. Dan juga selain itu network besar juga menggunakannya. Dengan dynamic routing tinggal menjalankan routing protokol yang dipilih. Kemudian otomatis kabel routing yang terbaru akan didapatkan. Ilustrasinya seperti gambar di samping. Untuk analogi routing dinamik ini bisa kita temui di dalam hal mungkin kita tidak familiar dengan para polisi yang berlalu lintas di jalan-jalan sekitar yang ramai, dan mereka membawa alat komunikasi berupa HT atau seperti remote yang bisa mengirim sinyal ke
anggota polisi yang lain, yang dimana jaraknya tidak terlalu jauh dengan lokasi satu sama lain. Jadi mereka berhubungan menggunakan HT tersebut, berhubungan komunikasi dengan HT tersebut. Dan itu termasuk dalam dynamic routing. Untuk analogi yang secara keseluruhan tadi, yaitu untuk yang analogi routing statik, ya misalkan berada pada sebuah persimpangan jalan. Analogi lainnya seperti kita berada di persimpangan jalan. Mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Jadi persimpangan jalan di dalam bahasa jaringan itu kita sebut router. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu kemana tujuan kita. Misal orang terdekat kita tanyakan lokasi ini, namun beliau juga tidak mengenali lokasi itu, jadi kan agak membuat kita susah juga untuk cepat-cepat ingin sampai ke sana dan mengetahui informasi yang sebenarnya seperti apa. Maka dari itu diperlukan petunjuk jalan supaya kita tidak tersesat. Maka dari itu kita kalau dalam jaringan kita memerlukan sebuah router yang statik. Kemudian diperlukan router dinamik dalam hal seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan, ada pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lainnya. Biasanya polisi yang bertingkat rendah akan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP yang memiliki jarak paling jauh 30 simpangan, atau bahasa dalam jaringan kita bisa sebut sebagai hop, atau 30 router. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan OSPF atau Open Source Path Force. Biasanya sudah membawa HP maupun PDA, jadi akan lebih pintar dan cepat untuk melakukan update. Polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengacak jaringan seluruh dunia. Ini disebut BGP atau protokol batas gerbang. Jadi contoh analogi lainnya yaitu kita bisa lihat polisi-polisi yang berada di seluruh dunia atau mungkin di negara-negara yang terkenal, mereka patrolinya tidak menggunakan mereka datang ke lokasi, melainkan mereka mengakses dari peralatan yang sudah terpasang di setiap persimpangan daerah tersebut. Perkenalkan, nama saya Erlina Simantunikmah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini ada tujuan dan manfaat routing dalam jaringan. Tujuan routing adalah membangun dan memperbaiki tabel routing sehingga bisa menemukan rute tercepat pada sebuah jaringan. Selanjutnya ada manfaat routing. Manfaatnya adalah bisa mengkonfigurasikan 20 router atau lebih agar bisa saling terhubung dan mengirim pesan ping antar satu dengan yang lainnya. Dengan proses routing, sebuah komputer bisa menyampaikan pesan dan mengirim data secara tepat ke komputer lain yang jauh jaraknya. Selanjutnya, jenis-jenis routing dan cara kerjanya. Yang pertama ada static routing. Static routing adalah jenis routing yang rutenya ditambah secara manual ke routing table. Kelebihan dari tipe routing ini yaitu keamanan yang lebih tinggi. Pasalnya hanya administrator saja yang bisa memberi akses pada network untuk proses routing. Selain itu, tidak diperlukan penggunaan bandwidth
dari router ke router. Sayangnya untuk jaringan yang besar, tipe routing ini sulit digunakan karena prosesnya yang masih manual. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Selanjutnya ada default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Cara kerja default routing yaitu mengirimkan paket ke alamat tujuan melalui satu jalur yang ada. Yang terakhir ada dynamic routing. Routing dynamic atau dynamic routing adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dynamic ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing static atau default. Cara kerja routing dynamic yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router yang lainnya dan saling memberikan informasi. Router akan mencari rute tercepat dan terbaik sebelum mengirimkan paket ke IP tujuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.